momentumnya alat pemersatu. Semua pendeta bilang iya, memang dari dulu kita bicarain itu nggak pernah diatasi. Hanya Epurus ini yang berani bilang belakang inilah. Horas, selamat siang. Saya Fernando Stanggang dari Green Berita TV. Kembali kita hari ini hadir bersama tokoh HKBP untuk bicara tentang pelayanan HKBP di masa pandemi. Saat ini kita bersama Opui Epurus HKBP, Pendeta Dr. Robinson Butar-Butar, yang beberapa waktu lalu telah terpilih menjadi Epurus HKBP yang ke-17 dalam sejarah HKBP. Horas, Opu. Horas. Sehat, Opung? Sehat. Baru sejak terpilih jadi Epurus, mungkin baru pertama ini berkunjung ke Samosir, Opung ya? Iya, betul. Iya. Opung, terkait internal HKBP lah. Iya. Pasca pemilihan kemarin ada pemberitaan terkait tentang dana pensiun segala macam. Iya. Nah, bagaimana sebagai seorang pemimpin baru ini, Opung memanage ini yang mungkin agak seperti kusut sedikit benang itu kan, Pung? Iya. Gimana? Jadi biasanya kan kalau Iya. ada periodisasi, Iya. itu kadang atau sering memakan waktu lama untuk konsolidasi internal Iya. seluruhnya, ya kan? Iya. Nah, tapi dalam masa periodisasi setelah serah terima jabatan kepada kami, Iya. justru adanya masalah itu mempersatukan. Iya. Itu menarik. Jadi masalah yang paling utama yang kami temukan ada dua. Iya. Satu ialah mungkin karena beraneka hal, tapi satu hal adalah karena pandemi, Iya. income gereja menurun, Iya. sehingga jumlah uang yang ditinggalkan Iya. pada masa setelah periodisasi itu sangat sedikit Iya. untuk membiayai Iya. personel HKBP yang dibiayai dari pusat. Iya. Itu sangat sedikit. Iya. Tidak cukup untuk membayar gaji bulanan Iya. dari semua pelayan. Betul. Tambah lagi dana pensiun, ya, hutang HKBP sebagai badan pendiri ke dana pensiun. Iya. Itu sangat besar karena sudah sejak lama tidak dicicil dengan disiplin. Bahkan sudah ditegur oleh OJK ya? Ditegur oleh OJK untuk kedua kali. Iya. Nah, setelah itu akan ditutup kalau nggak bisa dilunasi. Iya. Makanya saya menggunakan itu sebagai alat pemersatu. Justru itu momentumnya ya? Momentumnya alat pemersatu. Semua pendeta bilang iya, memang dari dulu kita bicarain itu nggak pernah diatasi. Hanya Epurus ini yang berani bilang belakang inilah utang kita. Mari semua HKBP yang adalah pendiri, Iya. pendirinya bukan kantor pusat saja, semua HKBP warga bayar itu. Nah, Supaya ini, maka bersatu semua sekarang. Nah, setelah begitu kami rapat preses juga semua 32 preses ini bersepakat. Iya. Ini harus kita selesaikan. Nah, kemudian mereka juga sebut semua hutang-hutang kita, hutang membangun gedung ini, selesaikan itu. Jangan bangun yang baru. iya. Begitu kesepakatannya. Jadi semua itu menjadi pemersatu. Baik, luar biasa, Opung. Mungkin sedikit rimbuan dan juga pernyataan dari Opung. Sekarang lagi gencar pembangunan dari pemerintah di kawasan Toba, khususnya Iya. Samosir, karena sebagai salah satu KSPN. Nah, dari sisi kerohanian lah ini, Opung. Bagaimana Opung menghimbau masyarakat terkait pembangunan yang sangat gencar ini? Iya. Jadi kan kita melihat pada satu sisi pemerintah itu memang dengan hati Iya. berusaha keras Iya. membangun 7 kabupaten di sekitar Danau Toba Iya. yang sudah sejak lama dikenal sebagai peta kemiskinan. Iya. Nah, ini sekarang mulai bergeser. Nah, untuk ke arah yang lebih baik. Iya. Tapi masyarakat kan perlu juga diikutsertakan Iya. secara aktif Iya. supaya seimbang. Iya. Nah, karena kalau masyarakat Bukan tidak hanya penonton ya? bukan, sebagai kalau pelaku. harus ikut juga sama-sama. Sebagai bukan Baru hanya sebagai berhasil. subjek gitu ya. Iya, dia tidak objek, dia subjek juga. Itu sesuai dengan teori Iya. pembangunan yang Iya. sebenarnya, Iya. kan gitu. Nah, di antara masyarakat itu kan kalau di sekitar Danau Toba kebanyakan itu warga HKBP. Iya. Nah, setelah 2016 sampai 2020 tidak kelihatan Iya. usaha HKBP untuk ikut membangkitkan warga kita supaya bersama-sama dengan pemerintah Iya. melakukan perubahan, Iya. kan gitu. Iya. Nggak ikut. Nah, sekarang kami dengan pemimpin yang 12 itu dan 7 preses di sini, saya sudah
bilang ke mereka, Iya. bangkit. Makanya itu sesuai dengan tahun pemberdayaan. Iya. Memberdayakan semua preses, kami preses sudah latihan. Iya. Bagaimana memimpin dengan strategis ya. Iya. Dengan rencana strategis yang bagus dan seterusnya. Dan setelah itu saya sudah minta kepada mereka supaya di dalam sinodi distrik Iya. mereka melakukan pemberdayaan untuk para pendetanya, Iya. ya, supaya para pendetanya itu juga mengikut sertakan warga dalam pembangunan ini. Iya. Nah, karena tanpa ini nanti nggak berhasil ini. Berapa banyak pun uang di drop ke sini nggak berhasil. Iya. Nah, baru setelah itu kita masuk ke yang ke lebih dalam, yaitu peran gereja menjadi kekuatan spiritualitas. Iya. Nah, Iya. jadi spiritualitasnya nanti tidak hanya bawa ke sorga Iya. warga ini supaya setelah meninggal masuk. Tapi sebelum meninggal bagaimana? Harus berbuat dan Harus berbuat. Iya. Nah ini menjadi terang dan garam ya. betul. Nah sekarang kan begini, memang ketujuh kabupaten di sekitar Danau Toba itu sudah terbiasa dengan para wisata tradisional. Iya. Tapi melambat, dari Iya. tahun ke tahun nggak ada Iya, perubahan. betul. Nah wisatawan nggak datang, Iya. ya kan hanya sedikit. Iya. Nah sekarang dengan tujuan itu kan akan banyak datang peluang Iya. bagi gereja untuk melakukan tugasnya, memberitakan Injil juga kepada semua yang datang, Iya. supaya mengenal imannya HKBP. Betul, betul. Nah, begitu. Jadi ini waktunya Iya. untuk bangkit. Bangkit. Nah, melalui pemberdayaan, maka kami pilih tahun pemberdayaan Tahun tahun pemberdayaan. ini. Bagaimana pemberdayaan ini bisa mensejahterakan masyarakat ya. Betul. Baik. Pemberdayaan itu beraneka, pemberdayaan manusianya, Iya. pemberdayaan sumber daya HKBP, Betul, betul. fasilitas HKBP. Siap. Nah, ini semua harus digerakkan. Luar biasa, Bung. Ya? Oke. Mungkin Bung pesan terakhir Bung kepada seluruh masyarakat Tapanuli dan sekitar kawasan Danau Toba Ya. terkait tentang pengembalaan opung ke depannya dan juga tentang kehidupan bermasyarakat. Silakan Bung. Iya. Ya, terima kasih untuk kesempatan ini. Saya dapat kesempatan untuk berbicara dari hati ke hati ke seluruh masyarakat yang ada di 7 kabupaten di sekitar Danau Toba. Satu hal dulu yang mau kita sadari, yaitu Tuhan sedang memberkati kita dengan perhatian yang serius dari pemerintah pusat maupun daerah, apalagi di kabupaten, untuk membangun semua 7 kabupaten itu dengan cara memberi dukungan penuh pembangunan infrastruktur dan seterusnya. Jadi ini harus kita syukuri. Nah, kalau kita nggak syukuri, nggak ada pertanyaan kedua. Tapi kalau kita syukuri, maka kita harus isi kesempatan ini dengan bekerja keras, dengan merubah paradigma berpikir kita dari yang biasa-biasa saja ke yang luar biasa, dari yang menunggu ke yang mengejar bola, dari yang kurang bersih menjadi bersih, dari yang tidak berencana menjadi berencana dengan baik. Bagi yang tidak welcoming artinya menerima dengan senang hati wisatawan-wisatawan yang datang, menjadi welcoming dengan senyum kita yang bukan pura-pura, memang senyum, Tulus. gitu ya, tulus dia. Karena para wisatawan itu membutuhkan itu. Mereka datang bukan karena banyak uang, tapi mereka datang untuk disembuhkan atas keletihan mereka di tempat mereka. Nah, kalau mereka tiba di sini justru semakin kita susahin, nggak datang lagi. Nah, itu makanya kekristenan kita harus kita tunjukkan sekarang, dan nilai-nilai kekristenan itu bagus loh. Etika kerja Protestan itu bagus, ya kan? Kesediaan berubah itu di Kristen ada. Makanya dulu kan ada manusia lama ke manusia baru. Kita sekarang manusia baru harus siap berubah untuk menyambut ini menjadi berkat. Dan ini tidak lama, nanti ada 4 tahun lagi. Iya. Nah, kalau sudah 4 tahun lagi selesai pemerintahan Jokowi, belum tentu loh akan ditopang lagi. Maka 4 tahun ini harus kita pakai untuk membangun 7 kabupaten kita ini. Kita topanglah pemerintah, bupati, semua organ-organ pemerintah itu, dengan kita juga bekerja keras di tempat di mana kita berada. Nah, saya sebagai pengurus HKBP berharap berkat ini kita manfaatkan. Kita syukuri, kita manfaatkan, kita latih diri kita untuk melakukan itu. Makanya kami barusan saja dengan para pendeta di distrik Samosir ini bersepakat untuk membuat rencana strategis bagaimana supaya seluruh gereja kita di sini, yang jumlah warganya kita di sini ada 29,4% di Samosir saja, untuk siap melakukan yang terbaik, menopang pemerintah melakukan pembangunan di Samosir ini.
Nah nanti kalau Samosir berhasil, yang lain-lainnya juga yang 6 lagi berhasil. Dairi berhasil, Humbang berhasil, Humbang Kebesaran berhasil, Toba berhasil, Toba Sundutan berhasil, Simalungun berhasil, dan juga Silindung Tapanuli Utara berhasil. Itulah dari saya, semangat kita orang-orang Kristen di sekitar Danau Toba ini, karena Tuhan tengah melawat kita, dan kita akan sambut itu dengan kerja keras, disiplin, perubahan paradigma. Horas Madita Saluna. Horas. Terima kasih luar biasa, Opung. Saya Fernando Stanggang untuk Green Beta TV bersama Epurus HKBP Upui Pendeta Dr. Robinson Butar-Butar. Horas, horas, horas.